Halo Sobat Pratama, sebagai konsultan pajak, kami sering menemui berbagai pertanyaan dari klien. Bukan hanya terkait cara lapor pajak yang benar, tapi juga hal-hal yang lebih kompleks. Misalnya, bagaimana implikasi pajak dari restrukturisasi usaha? Atau apa aja sih yang perlu diperhatiin saat perusahaan ingin ekspansi ke luar negeri? Biasanya kami memberikan jawaban yang komprehensif mulai dari aspek pajak atas dividennya, lalu dari sisi P3B-nya juga ditinjau bagaimana implikasi pajaknya. Kami juga membahas potensi pajak yang bisa timbul apabila terdapat pengalihan aset maupun karyawan. Nah, di tahun 2025 ini bertambah satu lagi ketentuan penting yang wajib banget dipahami para pelaku bisnis nih, yaitu ketentuan Global Minimum Tax. Aturan ini hadir untuk memastikan perusahaan multinasional membayar pajak dengan tarif minimum tertentu dimanapun mereka beroperasi. Sebuah langkah besar dalam dunia perpajakan internasional yang nggak bisa diabaikan nih Sobat Pratama. Yuk Sobat Pratama, kita bahas lebih lanjut bersama saya, Danika Purnasari, dalam Barudak. Global Minimum Tax itu apa sih? Simak penjelasan mudahnya. Global Minimum Tax adalah kebijakan pajak internasional yang diinisiasi oleh OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, sebagai upaya untuk mengatasi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Lewat kebijakan ini, negara-negara didorong untuk menetapkan tarif pajak minimum, agar perusahaan tidak bisa lagi lari ke negara dengan tarif pajak rendah hanya demi mengurangi kewajiban pajaknya. Simpelnya, jika sebelumnya perusahaan multinasional bisa memindahkan keuntungannya ke negara dengan pajak super rendah atau tax havens country, seolah-olah mereka buka usaha di sana, padahal aktivitas bisnis utamanya ada di negara lain. Nah, dengan aturan ini, mereka tetap harus bayar pajak minimal 15% dimanapun keuntungannya dilaporkan. Jadi nggak bisa lagi nih sembunyi di tax havens country demi bayar pajak serendah mungkin. Sebagai contoh nih, misal ada PTA di Indonesia yang memiliki anak usaha di Irlandia, sebut saja BLTD. Nah, di Indonesia, tarif PPh badan itu 22%, sedangkan di Irlandia hanya sebesar 12,5%. Agar pajak yang dibayar lebih kecil, PTA bisa saja mengalihkan sebagian pendapatannya ke BLTD. Misalnya, pendapatan sebesar 100 juta di Indonesia akan kena pajak sebesar 22 juta, tapi di Irlandia hanya sebesar 12,5 juta. Nah, strategi semacam ini disebut Base Erosion and Profit Shifting atau BEPS. Intinya, memindahkan laba ke negara dengan pajak rendah demi mengurangi kewajiban pajak. Dan inilah yang coba diatasi lewat kebijakan Global Minimum Tax. Nah, dengan adanya Global Minimum Tax atau GMT, perusahaan yang membayar pajak lebih rendah dari 15% di negara tempat mereka beroperasi harus membayar pajak tambahan di negara asal mereka, sehingga memastikan mereka berkontribusi secara adil terhadap pendapatan negara. Pajak tambahan inilah yang disebut sebagai top-up tax. Indonesia sendiri telah resmi mengadopsi kebijakan GMT yang diinisiasi oleh OECD tersebut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang pengenaan pajak minimum global berdasarkan kesepakatan internasional. Nah Sobat Pratama, menariknya di dalam PMK 136 2024 ini, istilah yang dipakai untuk pengenaan GMT ini adalah global, yang merupakan singkatan dari Global Anti-Base Erosion Rules. Nah, untuk memudahkan Sobat Pratama, kami akan membagi pembahasan di video ini ke dalam beberapa step atau langkah mudah untuk memahami dan mengimplementasikan global di Indonesia. Yuk disimak! Hal pertama yang perlu Sobat Pratama lakukan adalah menentukan entitas mana saja yang akan dikenakan global. Sobat Pratama tidak usah khawatir dulu, tidak semua perusahaan multinasional langsung dikenakan global. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dulu sebelum perusahaan tersebut dikenakan global. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 PMK 136 2024,
Globe berlaku untuk entitas konstituen dari grup perusahaan multinasional atau PMN jika peredaran bruto tahunan grup PMN paling sedikit 750 juta euro berdasarkan laporan keuangan konsolidasi entitas induk utama dan nilai peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada huruf A dipenuhi paling sedikit dalam 2 dari 4 tahun pajak sebelum tahun pajak pengenaan Globe. Yang dimaksud dengan grup PMN adalah grup yang memiliki setidaknya satu entitas atau bentuk usaha tetap yang tidak berada di negara atau yurisdiksi entitas induk utama. Sementara itu, entitas konstituen adalah setiap entitas yang termasuk dalam grup dan setiap BUT dari entitas utama atau main entity yang berada dalam cakupan setiap entitas yang termasuk dalam grup. Untuk memperjelas, mari kita ambil contoh perusahaan A yang merupakan bagian dari grup PMN ABC. Grup PMN ABC menunjukkan peredaran bruto di tahun 2021 sebesar 800 juta euro dan tahun 2023 sebesar 850 juta euro. Karena dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, 2 tahun diantaranya terdapat peredaran bruto grup PMN ABC yang melebihi 750 juta euro, maka perusahaan A memenuhi syarat untuk dikenakan Globe di tahun 2025. Tapi tidak semua entitas konstituen dikenakan Globe ya Sobat Pratama. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 PMK 136/2024, berikut entitas konstituen yang dikecualikan dari pengenaan Globe. Setelah menentukan entitas yang dikenakan Globe, langkah selanjutnya adalah memahami Safe Harbor Rule. Aturan ini memberikan kelonggaran bagi entitas tertentu sehingga mereka tidak perlu khawatir atas timbulnya top-up tax. Menurut pasal 54 ayat 1 PMK 136/2024, ketentuan Safe Harbor akan menetapkan top-up tax entitas konstituen menjadi 0 jika memenuhi pengujian tertentu. Lebih lanjut, pasal 54 ayat 2 PMK 136/2024 menetapkan bahwa ketentuan Safe Harbor terdiri atas A. Permanent Safe Harbor, B. Safe Harbor CBCR atau Country by Country Report atau laporan per negara pada periode tertentu, C. Safe Harbor CBCR pada periode tertentu atas entitas dan grup tertentu, D. Safe Harbor UTPR under tax payment rules pada periode tertentu, dan E. Simplified Calculations Safe Harbor atas non-material constituent entity. Pada intinya, Safe Harbor adalah ketentuan yang menyederhanakan penerapan aturan global bagi entitas multinasional dengan memberi pengecualian atau penyederhanaan implementasi jika entitas memenuhi syarat tertentu. Tapi di video ini kita belum bahas rinci ya Sobat Pratama. Silahkan komen di bawah jika Sobat Pratama mau dibuatkan video penjelasan Safe Harbor ya. Pada step ketiga, Sobat Pratama perlu menghitung global income or loss dan adjusted cover taxes. Langkah ini menjadi penting untuk menentukan apakah entitas tersebut memenuhi ambang batas tertentu untuk dikenai top-up tax. Secara sederhana, laba atau rugi Globe ditentukan menggunakan rumus Globe Income or Loss equals Net Income or Loss akuntansi komersial ditambah atau dikurangi penyesuaian Globe. Net income or loss akuntansi komersial ini menggunakan angka laba atau rugi bersih akuntansi keuangan sebelum penyesuaian konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi entitas induk utama. Net income or loss tersebut kemudian dikurangi penyesuaian-penyesuaian berupa penyesuaian umum, penyesuaian pilihan, dan penyesuaian khusus. Penyesuaian-penyesuaian ini mirip dengan koreksi fiskal di PPh Badan nih Sobat Pratama. Ketentuannya juga cukup rinci diatur di pasal 20 sampai dengan pasal 29 PMK 136/2024. Sobat Pratama bisa cek langsung penyesuaian mana yang dapat diaplikasikan di perhitungan laba atau rugi Globe Sobat Pratama.
Nah, selain menghitung laba atau rugi global, Sobat Pratama juga perlu menentukan adjusted cover taxes yang terdapat dalam pasal 30 ayat 1 PMK 136 2024. Adjusted cover taxes atau pajak tercakup yang disesuaikan dari suatu entitas konstituen pada suatu tahun pajak merupakan pajak kini atau current tax expense yang diakui dalam laba atau rugi bersih akuntansi keuangan untuk tahun pajak berjalan setelah dilakukan penyesuaian dengan memperhitungkan jumlah bersih dari penambahan pajak tercakup dan pengurangan pajak tercakup untuk tahun pajak tersebut, jumlah penyesuaian pajak tangguhan, dan setiap kenaikan atau penurunan pajak tercakup yang dibukukan dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lainnya yang termasuk dalam penghitungan laba atau rugi global dan dikenakan pajak berdasarkan ketentuan pajak domestik. Selanjutnya, Sobat Pratama perlu menghitung tarif pajak efektif atau effective tax rate atau ETR untuk memberi gambaran rasio pajak yang dibayar dibandingkan dengan pendapatan yang dikenai pajak. Hal ini dapat menentukan apakah perusahaan memenuhi kriteria untuk top up tax atau tidak. Jika ETR lebih rendah dari ambang batas yang ditetapkan, entitas tersebut akan terkena top up tax. Merujuk pada pasal 1 angka 32 PMK 136 2024, ETR dapat dihitung dengan membandingkan antara adjusted cover taxes dengan global income untuk suatu tahun pajak. Jika ETR kurang dari 15%, entitas tersebut dapat dianggap memenuhi kriteria untuk dikenai top up tax untuk mencapai tingkat pajak minimum sebesar 15%. Apabila terkena top up tax, entitas perlu menghitung pajak tambahan atau top up tax yang bertujuan untuk memastikan bahwa entitas membayar pajak sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan oleh global. Untuk menghitung top up tax, persentase pajak tambahan dikalikan dengan laba ekses. Persentase pajak tambahan adalah tarif minimum 15% dikurangi ETR yang sudah dihitung sebelumnya. Sementara itu, laba ekses adalah laba global bersih dikurangi Substance Based Income Exclusion yang disingkat SBIE. SBIE dihitung berdasarkan persentase tertentu dari biaya gaji dan nilai harta berwujud yang memenuhi syarat sebagaimana diatur di pasal 7 sampai dengan pasal 10 PMK 136 2024. Entitas juga perlu memperhatikan pajak tambahan additional kini atau additional current top up tax, yaitu jumlah pajak tambahan yang ditambahkan pada tahun berjalan terkait dengan penghitungan ulang yang menyebabkan kurang bayar atas pajak tambahan pada tahun sebelumnya. Setelah menghitung top up tax, langkah selanjutnya adalah menentukan metode pengenaan pajak yang akan digunakan. Terdapat beberapa metode yang bisa diterapkan dan bergantung pada keadaan masing-masing entitas. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 PMK 136 2024, top up tax dikenakan berdasarkan Income Inclusion Rules atau IIR, Under Tax Payment Rules atau UTPR, dan atau Domestic Minimum Top Up Tax atau DMTT. Berdasarkan pasal 1 angka 38 PMK 136 2024, IIR merupakan top up tax yang dikenakan terhadap entitas induk di Indonesia karena entitas konstituen dikenai ETR kurang dari tarif minimum 15% di negara lainnya. Namun, jika entitas konstituen di negara lainnya tersebut menerapkan DMTT, maka entitas induk di Indonesia tidak perlu menerapkan IIR. Berdasarkan pasal 1 angka 39 PMK 136 2024, UTPR merupakan ketentuan top up tax yang berlaku bagi entitas konstituen di Indonesia jika IIR tidak diterapkan oleh negara entitas induk, yang kemudian akan dialokasikan kepada semua negara yurisdiksi UTPR berdasarkan formula tertentu. Berdasarkan pasal 1 angka 40 PMK 136 2024, DMTT merupakan top up tax yang dikenakan terhadap entitas konstituen di Indonesia karena ETR-nya kurang dari tarif minimum 15% yang penerapannya konsisten dengan global rules.
Untuk lebih jelas, metode pengenaan top up tax tahapannya seperti ini ya Sobat Pratama. Terakhir, Sobat Pratama harus memastikan kepatuhan terhadap seluruh kewajiban pajak dalam rangka pelaksanaan global sudah terpenuhi dengan baik dan benar. Kewajiban tersebut berupa pelaporan surat pemberitahuan atau SPT, Global Information Return, dan notifikasi. Berdasarkan pasal 65 ayat 1 dan 2 PMK 136/2024, SPT tahunan PPh dalam rangka pelaksanaan global terdiri atas SPT tahunan PPh Global, SPT tahunan PPh DMTT, dan atau SPT tahunan PPh UTPR. SPT tahunan PPh Global wajib disampaikan oleh setiap entitas induk utama dari grup PMN yang merupakan subjek pajak dalam negeri. Selain SPT tahunan PPh Global, entitas induk utama juga wajib menyampaikan Global Information Return paling lama 15 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Namun, terdapat pengecualian jangka waktu penyampaian Global Information Return untuk tahun pajak pertama, yakni wajib disampaikan paling lama 18 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Lebih lanjut, setiap entitas konstituen dari grup PMN yang berada di Indonesia juga wajib menyampaikan notifikasi paling lama 15 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. SPT tahunan PPh DMTT wajib disampaikan oleh subjek pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang merupakan entitas konstituen dari grup PMN. SPT tahunan PPh UTPR wajib disampaikan oleh subjek pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang merupakan entitas konstituen dari grup PMN dalam hal terdapat alokasi pajak tambahan berdasarkan UTPR kepada Indonesia. SPT tahunan PPh dalam rangka pelaksanaan global wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, itu dia langkah-langkah yang perlu Sobat Pratama lakukan untuk memahami dan mengimplementasikan aturan global di Indonesia. Mulai dari menentukan entitas yang dikenakan, menerapkan safe harbor rule, hingga menghitung pajak tambahan yang perlu dibayar. Semuanya menjadi penting untuk memastikan kepatuhan pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Bagaimana untuk penjelasan materi kali ini? Semoga dapat dipahami dengan mudah ya. Silahkan ramaikan kolom komentar di bawah. Kita diskusikan bersama pajak GMT berdasarkan PMK 136/2024 ini. Yuk Sobat Pratama, belajar lebih baik dan lebih baik belajar. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Pratama Indomitra dan aktifkan loncengnya untuk notifikasi konten terbaru dari kami, serta subscribe channel YouTube Pratama Indomitra. Sampai jumpa di video selanjutnya.